Pernah gak sih kamu kebangun di pagi hari dan nemuin langit yang gelap dan selimuti kabut asap tebal? Nah, di balik kabut itu tersimpan cerita besar tentang konflik lingkungan yang melintasi batas negara. Halo, kenalin, aku Taufik Trioga dengan NIM B1A12441. Kali ini, aku akan bahas dan menelusuri nih sebuah fenomena yang tidak hanya mengancam udara kita, tapi juga memicu perdebatan hukum internasional yang rumit, yaitu transboundary haze pollution. Nah, melalui jurnal yang akan kita kupas ini, kita akan memahami nih bagaimana hukum lingkungan internasional mencoba memberikan solusi di tengah asap yang membara, dan apa peran-peran negara-negara di ASEAN dalam mengatasi tantangan ini. Siap membuka tabir masalah hukum di balik asap? Yuk kita mulai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jurnal yang berjudul Transboundary Haze Pollution dalam perspektif hukum lingkungan internasional yang membahas pencebaran kabut asap lintas batas negara dari perspektif hukum internasional. Fokus pada dampak ke negara tetangga yaitu negara Malaysia dan Singapura akibat kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Jurnal ini relevan bagi studi hukum lingkungan Indonesia yang mengaitkan prinsip-prinsip global dengan isu regional ASEAN. Jurnal ini sendiri mendefinisikan transboundary haze pollution sebagai polusi yang berasal dari wilayah suatu negara, tapi merusak negara lain, seperti kabut asap dari pembakaran lahan yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang memengaruhi negara-negara tetangga. Nah, penulis pada jurnal ini menyoroti prinsip hukum kebiasaan internasional seperti Good Neighbor Lines yang melarang negara mengeksploitasi wilayah hingga merugikan negara lain, serta prinsip no harm yang menyatakan setiap negara tidak boleh membiarkan teritorinya merusak lingkungan negara tetangga. Selain itu, dibahas juga draft Articles on State Responsibility dari ILC, di mana tindakan atau kelalaian negara yang melanggar hukum internasional memicu tanggung jawab internasional, termasuk ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002 menjadi fokus utama dengan prinsip tanggung jawab negara, pencegahan, dan precautionary principle untuk memantau dan cegah kabut asap melalui kerjasama regional. Nah, jurnal ini menekankan Indonesia perlu melakukan ratifikasi dan implementasi penuh perjanjian ini, karena kelalaian pengendalian kebakaran bisa dianggap pelanggaran hukum internasional. Nah, pendekatan penelitian ini bersifat normatif dengan stated dan case approach, menganalisis bagaimana liability timbul dari perbuatan yang merugikan. Nah, secara keseluruhan, jurnal ini menyimpulkan bahwa hukum internasional sudah punya kerangka kuat untuk tangani haze pollution. Tetapi Indonesia harus tingkatkan lagi upaya pencegahan nasional dan ratifikasi instrumen seperti ASEAN Agreement untuk patuhi good faith. Nah, kekurangan dari jurnal ini sendiri yaitu kurangnya analisis kasus empiris terkini, tetapi kekuatan di penjelasan prinsip-prinsip dasar yang aplikatif untuk mahasiswa hukum lingkungan. Nah, dari review ini menunjukkan bahwa jurnal ini layak dibaca untuk dipahami implikasi hukum kabut asap bagi diplomasi ASEAN. Baik, sekian review jurnal dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.